Balik lagi di channel Perjuangan City Official. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan baik dan sehat. Tentunya tetap semangat dalam menjemput kesembuhan. Baik teman-teman, mungkin diantara kalian semua masih bingung ya, banyak yang terjebak dalam situasi yang sulit kita ucapkan. Kita masih terus terperangkap di belenggu ansietas dan kita belum bisa move on dari kecemasan kita. Satu hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah buat teman-teman yang mungkin masih bergabung di dalam grup yang isinya hanya melihat daftar-daftar keluhan, ada baiknya teman-teman tinggalin. Ya. Kenapa? Karena nggak akan ada dampak positif yang kita dapatkan dari melihat sugesti-sugesti buruk seperti itu. Mungkin memang iya, ketika kita curhat, ya, kemudian kita tanya persamaan, ada nggak di sini yang kira-kira sakit seperti saya ini, gini. Kemudian ada yang membalas, oh saya juga sama tuh, gini. Jadi ngobrol terus. Nah, yang ingin saya tanyakan, di mana, apakah kalian mendapatkan solusi dari itu semua? Tidak. Yang ada apa? Kalian malah tukar keluhan. Nah, ini yang akan berdampak buruk bagi psikologis. Seharusnya kita bisa mengendalikan cemasnya, malah mendapatkan sugesti lagi gitu. Nah, memang mungkin pada saat kita curhat, kemudian tukar pikiran, kemudian ada yang saling berkeluh kesah gitu sama kita. Iya nih, gimana. Kita akan lebih tenang, memang. Tapi itu nggak akan memecahkan solusinya. Kenapa? Ketika kita ngobrol, memang cemasnya hilang, ya kan? Tapi begitu nanti muncul sensasi yang lain, kita akan balik lagi seperti itu. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Bener kan? Mau sampai kapan kita akan terus-menerus merasakan seperti itu? Bukankah kita mau hidup kembali normal seperti sedia kala? Ya kan? Apakah kita nggak ingin balik lagi seperti dulu? Ya, bisa merasa bodoh amat gitu. Jadi saran saya kepada teman-teman, ketika kita masih bergabung di satu forum FB ataupun grup WhatsApp yang isinya masih hanya keluhan dari orang-orang, lebih baik tinggalin. Meninggalkan grup itu bukan sesuatu ini kok, kita nggak usah takut menyendiri, kita nggak usah takut sendiri gitu, nggak ada yang ngertiin gitu, gini, nggak usah takut. Malah yang seharusnya kita cari apa? Dukungan dari teman, dukungan dari keluarga, dukungan dari orang terdekat. Atau kalau kalian seandainya mau gabung di grup, carilah grup-grup WhatsApp yang mungkin yang memang ada mentornya, kemudian yang memang benar-benar sudah sembuh dari ansietas gitu kan, dan dia bisa membimbing kita, bisa mentorin kita lah intinya gitu. Itu lebih baik gitu. Karena akan ada solusi ketika kita cemas gitu. Tapi ketika kita bergabung di suatu grup yang tidak ada mentornya dan tidak ada orang yang sudah sembuh, itu akan sulit. Malah yang ada, kita akan kebingungan sendiri dalam situasi itu. Jadi yang bisa nyembuhin kita itu bukan orang lain, ya. Yang bisa nyembuhin kita, ya diri kita sendiri. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang bergabung di Perjuangan City Official juga semakin bisa ini ya, pikirannya semakin terbuka, kemudian oh benar gitu, coba aja gitu. Kalau kalian rasa nggak enak bang, gini, aku udah merasa nyaman gitu, coba deh kalian silent kan grup itu. Jangan kalian kutak-katik grup itu, jangan kalian lihat semuanya, kalian bisukan notifikasinya dalam 1 minggu aja, dalam 1 minggu atau 2 minggu.
Kalian gak usah lihat-lihat komentar-komentar yang sifatnya mengeluh ya. Apa yang akan kalian rasakan? Buktikan aja. Nah, kalau memang dalam 2 minggu kalian gak ada perkembangan, sembari kalian melakukan hal-hal yang bisa mendukung proses penyembuhan kalian. Kalian olahraga, kalian latihan pernafasan, kemudian kalian bisa meditasi, relaksasi gitu kan. Coba lakukan itu. Nah, mudah-mudahan dalam keadaan seminggu 2 minggu itu kalian udah tinggalkan nih grup-grup yang isinya hanya keluhan-keluhan. Saya yakin kalian akan membaik. Nah, bukan artinya saya melarang untuk bergabung di grup, bukan. Tapi carilah grup yang memang benar-benar dia membangun gitu. Dan dia benar-benar memotivasi, kemudian memberi solusi. Itu yang penting. Nah, ketika kita masih bertukar keluhan dan tidak ada solusi di dalamnya, itu nggak akan berdampak positif. Banyak kan sekarang grup-grup yang mungkin ada mentornya, kemudian ada yang sudah sembuh, gabung tuh di situ. Itu lebih baik gitu. Karena ketika kita bergabung di dalam grup yang isinya juga penderita yang masih terus-menerus berkeluh kesah dan tidak ada jalan keluarnya, nggak akan ada manfaat. Mau sampai kapan? Itu dia pertanyaannya. Kemudian lagi, masalah persentase kesembuhan. Saya sudah sembuh 80%. Saya sudah sembuh 70%. Di dalam mengalami gangguan kecemasan tuh nggak ada persentase, ya kan? Nggak ada. Jadi kapan kita bisa dikatakan sembuh? Apakah kita sudah tidak merasa cemas 100%? Kan nggak mungkin seperti itu gitu. Kita nggak mungkin lepas dari cemas itu 100% loh. Hati-hati. Ya namanya manusia, siapapun dia nggak mungkin lepas dari kecemasan. Jadi kita jangan menganggap kita bisa lepas 100% dari kecemasan. Tidak seperti itu. Jadi teman-teman, kalau ada yang bilang masih ada persentase kesembuhan, nggak ada itu. Bagi saya, ketika kalian bisa dikatakan sembuh, itu ketika kalian mampu mengendalikan cemasnya. Ketika kalian sudah berani melakukan hal apa yang tadinya kalian takutin. Contoh, yang tadinya mungkin kalian takut pergi keluar rumah, naik motor, kemudian naik kendaraan lain, naik kendaraan umum, macet-macetan di jalan, kemudian di keramaian, kemudian lagi sudah mulai bisa kerja tanpa ada rasa takut gitu. Nah, itu udah satu kemajuan gitu kan. Nah, dan walaupun ketika cemas yang muncul itu karena sensasi, kalian cemas dan kalian bisa menghandle kecemasan kalian itu, mengendalikan kecemasan itu udah membaik. Jadi jangan berharap kita bisa lepas dari cemas 100%. Itu tidak mungkin gitu loh. Kenapa? Karena kita manusia tidak mungkin tidak pernah merasakan cemas. Ya, jadi belajarlah untuk menerima kecemasan itu. Jangan pernah menolak kecemasan itu, karena nggak akan ada jalan keluarnya ketika kita mencoba untuk menolak kecemasan itu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat di luar sana yang mungkin masih berjuang, jangan putus asa. Yakin bahwa kalian akan baik-baik saja. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa ditekan tombol like-nya dan di-share ke teman-temannya. Buat kalian yang mungkin baru bergabung di channel Perjuangan City Official, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan diaktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada info-info menarik lainnya dari saya yang tentunya akan selalu membahas masalah seputar gangguan kecemasan. Terima kasih yang sudah menonton. Salam sehat dari saya, Vicky.